Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk mendapatkan novel judul baru, yang kalian belum dengar. Bab 1738, Pembantaian Kaisar. Di atas lembah tulang naga. Kaisar ras manusia, naga, kun, dan barbar menyaksikan tanpa daya saat tubuh sejati naga Phoenix ditangkap oleh ras penyihir dari dunia atas. Tabu naga Phoenix memahami dua kekuatan suci tertinggi dan bahkan bisa membunuh kaisar umat manusia yang memahami 6 kekuatan suci tertinggi. Namun, di tangan ahli ras penyihir dunia atas ini, tabu naga Phoenix tidak berdaya. Bahkan jika mereka menyerbu ke depan, itu akan sia-sia. Apa yang harus kita lakukan? Longran cemas dan berbalik untuk melihat pendongeng, bertanya, bisakah Anda memikirkan cara untuk membuat kaisar manusia abadi turun? 1000 tahun yang lalu, kaisar manusia turun dan terluka parah. Selama bertahun-tahun, bahkan di istana kaisar manusia, saya tidak berhasil menghubungi kaisar manusia. Pendongeng menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Ras penyihir dapat memanggil para ahli dari dunia atas. Apakah ras naga, barbar, dan kun memiliki cara untuk melakukannya? Kaisar umat manusia tidak bisa tidak bertanya. Garis miring. Kaisar dari ras primordial menggelengkan kepala. Longran menghela nafas juga. Di antara ras primordial, ras penyihir mungkin satu-satunya yang memiliki keterampilan rahasia seperti itu. Bukankah itu berarti kita hanya bisa menonton tanpa daya saat tabu Dragon Phoenix mati? Biksu Kong Yun memiliki ekspresi sedih. Bukan itu saja. Pendongeng memiliki ekspresi muram. Naga Phoenix bukan satu-satunya. Pakar lain dari ras manusia kita dan ras primordial juga tidak akan bisa lolos dari kematian. Betul sekali. Longran mengangguk. Meskipun kami kaisar, di mata para ahli dari dunia atas ini, kami seperti semut dan hidup kami tidak berharga. Astaga, saat itu, seorang kaisar dari ras raksasa menyadari bahwa situasinya juga buruk. Dalam sekejap, dia mengepakkan sayapnya dan melesat menuju ekstrim west. Para ahli dari level lain mungkin memiliki peluang untuk bertahan hidup. Namun, jika para ahli ras penyihir dari dunia atas ingin ras penyihir menguasai daratan Tianhuang, mereka harus membunuh semua kaisar dari ras lain. Kaisar dari ras primordial lainnya dengan jelas menyadari hal ini juga. Setelah kaisar raksasa melarikan diri, ras kaisar gagak emas, mata surgawi, dan anggur darah yang tersisa melarikan diri satu demi satu. Kaisar juga menyadari bahwa gua pelangi di reruntuhan Kunlun adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk bertahan hidup. Penatua Feng menarik tubuh sejati naga Phoenix dari kehampaan ribuan kilometer jauhnya. Ketika dia melihat itu, dia menyeringai dengan ekspresi mengejek dan berkata dengan acuh tak acuh, "Ayo, biarkan semut-semut dari dunia bawah ini menyaksikan kekuatan dunia atas." Baik, 6 penyihir lainnya dari dunia atas sudah bersemangat dan tidak sabar. 6 penyihir dari dunia atas bergerak satu demi satu. Sosok penyihir muda melintas dengan kecepatan yang mencengangkan. Hanya dalam beberapa napas, dia mengejar kaisar raksasa yang merupakan orang pertama yang melarikan diri. Perlombaan raksasa adalah yang tercepat. Adapun ras penyihir, fisik dan garis keturunan mereka biasa saja dan teknik gerakan mereka juga sangat rata-rata. Meski begitu, penyihir muda dari dunia atas menyusul kaisar raksasa dalam beberapa napas. "Kemana kamu pergi?" Penyihir muda dari dunia atas tersenyum lembut dan tiba-tiba membuka mulutnya, menyemburkan aliran udara hijau tua ke arah kaisar raksasa. Ketika aliran udara mendarat di kaisar raksasa, sosoknya membeku di udara. Tepat setelah itu, tepat di depan makhluk hidup dari 10.000 ras, tubuh kaisar raksasa membusuk dengan cepat dengan gelembung hijau. Dalam sekejap mata, dia terkorosi menjadi cairan hijau lengket yang berceceran. Mati. Seorang kaisar ras raksasa terbunuh oleh satu hembusan udara dari ras penyihir dunia atas. Kaisar lain dari ras primordial yang melarikan diri ketakutan ketika mereka melihat itu. Ketika mereka berkultivasi ke ranah kaisar, mereka sudah menjadi eksistensi terkuat di daratan Tianhuang, mereka tidak pernah merasakan ketakutan seperti itu. Seorang kaisar dari ras mata surgawi terkejut dan akan terus melarikan diri ketika seorang wanita dari ras penyihir muncul tidak jauh. Wanita ini juga dari dunia atas. Kaisar ras mata surgawi memandang wanita dari ras penyihir dunia atas. Mata wanita ras penyihir dari dunia atas bersinar dengan cahaya hijau gelap yang aneh. Tidak baik, ras kaisar mata surgawi terkejut. Tanpa ragu-ragu, dia membuka mata surgawinya dan bersiap untuk melepaskan keterampilan rahasia ras mata surgawi. Namun, saat mata surgawinya terbuka, bola matanya meledak. Ah! Ras kaisar mata surgawi menjerit. Tak lama,
Tangisan tragis berhenti. Kepala ras kaisar mata surgawi dimiringkan dan dia jatuh dari udara, tidak ada lagi kehidupan di tubuhnya. Mati. Bahkan, sampai kematiannya, dia tidak tahu bagaimana dia mati. Di mata orang lain, kaisar ras mata surgawi mati setelah bertukar pandang dengan wanita ras penyihir dari dunia atas. Apakah itu kekuatan dunia atas? Pendongeng dan yang lainnya membelalakan mata karena terkejut. Kekuatan itu benar-benar melampaui pemahaman mereka. Sebelum seorang kaisar dari ras anggur darah bisa melarikan diri jauh, percikan hijau muncul di tubuhnya hampir tanpa terasa. Namun, percikan itu membakar ras kaisar anggur darah menjadi abu dengan cepat. Seluruh proses memakan waktu kurang dari 3 napas. Kaisar ras anggur darah sudah mati. Cek, cek, cek. Sebuah tawa menyeramkan terdengar dari cakrawala. Itu adalah penyihir dari dunia atas yang mengelilingi ras kaisar gagak emas dalam sekejap. Tidak peduli ke arah mana kaisar ras gagak emas melarikan diri, penyihir dari dunia atas akan masuk dan menghentikannya. Di mana kamu mencoba melarikan diri? Penyihir dunia atas menggoda ras kaisar gagak emas seperti kucing bermain dengan tikus dan bertanya sambil tersenyum. Kamu tidak bisa melarikan diri. Menyerah. Penyihir dunia atas tertawa tanpa henti dengan ekspresi mengejek. Membunuh. Ketika kaisar ras gagak emas melihat bahwa dia tidak dapat melarikan diri, darahnya melonjak dan dia lupa tentang hidup dan mati saat dia menyerang penyihir dunia atas. Ras penyihir dari dunia atas berdiri di tempat tanpa menghindar atau menggunakan metode apapun. Tepat di depan semua orang, seorang kaisar dari ras gagak emas bertabrakan keras dengan penyihir dari dunia atas. Kaki ketiga kaisar gagak emas bahkan meraih kepala penyihir dunia atas. Ras penyihir memiliki fisik dan garis keturunan yang lemah. Meskipun fisik dan garis keturunan gagak emas berkaki tiga tidak sekuat ras naga dan dewa, mereka tidak bisa diremehkan. Kaki ketiga dari balapan Golden Crow bahkan lebih tajam dan tangguh, mampu menembus segalanya. Mungkin itu cukup baginya untuk membunuh penyihir dari dunia atas ini. Pendongeng dan kaisar lainnya menahan napas. Cek, cek, cek. Tawa penyihir dunia atas terdengar saat dia berkata dengan dingin, aku sudah mengatakan bahwa kamu harus menyerah. Kaisar ras gagak emas terkejut. Kaki ketiganya mendarat di kepala penyihir dunia atas dan suara benturan logam bahkan bisa terdengar. Cakar tajamnya bahkan tidak bisa menembus daging dan kulit penyihir dunia atas. Perbedaannya terlalu besar. Ekspresi putus asa melintas di mata kaisar gagak emas. Aku tidak ingin bermain denganmu lagi. Membosankan. Penyihir dunia atas bergumam dan mengulurkan telapak tangannya dengan santai, menamparkan kaisar gagak emas. Uff. Kaisar gagak emas dihancurkan menjadi kabut darah tanpa mayat yang tersisa dan mati. Bab 1739, Pertarungan Kekuatan Surgawi. Kelemahan terbesar ras penyihir adalah fisik mereka yang lemah dan garis keturunan biasa. Tapi sekarang, penyihir dari dunia atas membunuh seorang kaisar dari ras gagak emas dengan metode yang paling tidak mereka kuasai, sesederhana menghancurkan semut. Kekuatan ini, wajah pendongeng itu pucat saat dia bergumam, bahkan tabu Dragon Phoenix mungkin tidak bisa menahan serangan telapak tangan seperti itu. Untuk berpikir bahwa naik ke dunia atas akan membawa transformasi besar seperti itu. Kaisar umat manusia juga terkejut. Dalam waktu singkat itu, tubuh sejati naga Phoenix sudah ditangkap oleh Penatua Feng. Tubuh sejati naga Phoenix memiliki ekspresi tenang tanpa fluktuasi atau ketakutan di matanya. Dia telah menyaksikan semua yang terjadi sebelumnya. Selanjutnya, tubuh sejati naga Phoenix menyadari bahwa bahkan jika dia memiliki garis keturunan dan tubuh yang tabu, dia pasti tidak akan mampu bertahan melawan kekuatan ras penyihir dari dunia atas. Garis miring. Namun, dia tidak punya niat untuk menyerah. Bahkan jika dia harus mati, dia harus menyeret penyihir dari dunia atas bersamanya. 6 penyihir lainnya mengejar kaisar lain dari ras primordial dan belum kembali ke sisi Penatua Feng, ini adalah kesempatan terbaik. Cek, cek, cek. Penatua Feng menilai tubuh sejati naga Phoenix dengan berani. Tubuh sejati naga Phoenix sangat besar dan ditutupi sisik merah yang terbakar dengan api yang mengamuk. Bahkan di depan Penatua Feng, auranya tidak berkurang. Sepertinya kamu masih belum yakin. Penatua Feng tersenyum lembut. Jaga penampilanmu di depanku. Saat dia mengatakan itu, tangan hijau tua yang meraih tubuh sejati naga Phoenix tiba-tiba mengencang dan melepaskan kekuatan yang sangat menakutkan. Tubuh sejati naga Phoenix mendengus. Berdengung, berdengung. Asap hijau mengepul. Api naga Phoenix di tubuhnya padam seketika. 2 pasang sayap di punggungnya dihancurkan oleh telapak tangan raksasa dan darah segar mengalir.
Di bawah tekanan tangan hijau tua, tubuh sejati naga Phoenix menyusut terus-menerus dan kembali ke wujud manusianya tak lama kemudian. Berbicara, Penatua Feng memandang tubuh sejati naga Phoenix dan bertanya dengan acuh tak acuh, di mana tubuh sejati teratai hijaumu? Aku bisa memberitahumu, tetapi bisakah kamu membiarkan tubuhku yang sebenarnya ini pergi? Tubuh sejati naga Phoenix tiba-tiba berkata. Alasan mengapa dia mengatakan itu adalah untuk membuat tetua Feng mati rasa dan membuat yang terakhir menurunkan kewaspadaannya. Tidak masalah. Tatapan mengejek melintas di kedalaman mata Penatua Feng dan dia bahkan melepaskan tangan hijau tua di tubuh sejati naga Phoenix. Berbicara, Penatua Feng tersenyum lembut. Anjing tua, mati. Niat membunuh yang sangat dingin meledak dari mata tenang tubuh sejati naga Phoenix. Skala terbalik, The Dragon Phoenix True Body merilis skill rahasia Essence Spirit tanpa ragu-ragu. Tentu saja, keterampilan rahasia roh esensi saja tidak dapat mengancam para ahli dari dunia atas. Saat skala terbalik dipanggil, tubuh sejati naga Phoenix menyalurkan roh esensinya dengan liar dan memadatkan kekuatan suci tertinggi. Tubuh sejati naga Phoenix mengulurkan jarinya dan menunjuk Penatua Feng dari jauh, berteriak pelan, momen singkat. Kekuatan yang sangat menakutkan menyelimuti Penatua Feng tanpa jejak atau substansi apapun. Baik itu dengan mata telanjang atau kesadaran roh, tidak ada yang bisa melihat bentuk kekuatan itu. Ini adalah kekuatan waktu. Waktu tidak memiliki bentuk untuk memulai. Tubuh sejati naga Phoenix mendengar semua yang dikatakan Penatua Feng dengan jelas. Penatua Feng pernah berkata bahwa jika dia bisa mendapatkan lotus hijau penciptaan, umurnya akan meningkat. Ini berarti bahwa Penatua Feng pasti tidak memiliki banyak umur yang tersisa. Pelepasan momen singkat jelas merupakan kekuatan penghancur bagi Penatua Feng. Ketika tubuh sejati naga Phoenix merilis keterampilan rahasia roh esensinya, skala terbalik, Penatua Feng masih memiliki ekspresi tenang dan ejekan di matanya meningkat. Penatua Feng hanya sedikit mengernyit ketika fleeting momen turun. Dia merasakannya dan mengerutkan kening. Ini adalah kekuatan waktu. Seperti yang diharapkan dari garis keturunan naga Phoenix. Untuk berpikir bahwa Anda sudah dapat memahami kekuatan waktu di dunia bawah. Lebih jauh lagi, ini sepertinya adalah kekuatan suci tertinggi. Pada saat itu, tubuh sejati naga Phoenix memiliki ekspresi muram. Penatua Feng terlalu tenang. Meskipun Penatua Feng tergerak ketika dia melihat momen singkat, dia tidak panik atau takut sama sekali, seolah-olah dia tidak menganggap serius kekuatan surgawi tertingginya sama sekali. Fufu, Penatua Feng tertawa. Naga Phoenix, meskipun garis keturunanmu tidak buruk, kamu hanyalah seekor katak di sebuah sumur di dunia bawah. Hari ini, aku akan membiarkanmu menyaksikan apa itu kekuatan suci sejati. Sebelum kalimatnya selesai, Penatua Feng melantunkan mantra dan kekuatan yang sangat murni dan kaya meledak dari tubuhnya. Kekuatan itu sangat kuat dan menyatu dengan mantra, melepaskan kekuatan suci yang sangat menakutkan. Penatua Feng menunjuk ke depan dan berteriak pelan, kutukan es. Kutukan es. Tubuh sejati naga Phoenix tercengang ketika dia mendengar mantra itu. Di atas lembah tulang naga, Kaisar umat manusia, pendongeng, Long Ran dan yang lainnya tercengang dan bingung. Frost Curse adalah divine power paling rendah yang paling biasa dari ras penyihir. Penatua Feng sebenarnya telah melepaskan kekuatan suci yang lebih rendah untuk bertahan melawan kekuatan suci tertinggi, momen singkat. Sebelum kebingungan di hati semua orang menghilang, mereka melihat pemandangan yang sangat mengejutkan. Skala terbalik yang melayang keluar dari glabela tubuh sejati naga Phoenix ditutupi oleh lapisan es bahkan sebelum Penatua Feng. Retakan, retakan, retakan. Dalam sekejap mata, retakan muncul di reverse skala. Bang! Saat berikutnya, skala terbalik hancur menjadi ketiadaan. Retakan, retakan, retakan. Segera setelah itu, suara yang lebih intens datang dari sekitar Penatua Feng. Retakan muncul padat di kehampaan di sekitar Penatua Feng. Waktu tidak terlihat. Namun, Frost Curse membekukan kekuatan waktu dalam kehampaan dan tidak bisa turun. Ini, banyak kaisar tercengang dan tercengang. Tubuh sejati naga Phoenix terkejut dan bingung juga. Kekuatan surgawi tertingginya benar-benar ditekan oleh kekuatan surgawi Elder Feng yang lebih rendah. Bagaimana ini bisa terjadi? Meskipun tubuh sejati naga Phoenix tidak tahu tentang kutukan, mantra kutukan Frost Elder Feng tidak berbeda dengan kutukan Frost yang dilantunkan oleh ras kaisar penyihir di daratan Tianhuang. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa ketika Penatua Feng memadatkan kekuatan surgawi yang lebih rendah, kekuatan yang sangat murni dan kaya meledak dari tubuhnya.
Kekuatan inilah yang menyatu dengan Frost Curse yang menyebabkan Divine Power yang lebih rendah berubah sepenuhnya. Bahkan, itu bahkan membekukan Fleeting Moment menjadi es. Apakah ini kekuatan dunia atas? Ekspresi kekecewaan melintas di mata tubuh sejati naga Phoenix. Bahkan setelah menggunakan semua kartu truf-nya, dia tidak bisa melukai Penatua Feng sama sekali. Perbedaannya terlalu besar, dia tidak punya kesempatan untuk menang sama sekali. Hehe, saat itu, 6 penyihir lainnya dari dunia atas kembali satu demi satu dan mencibir ketika mereka melihat itu. Semut dari dunia bawah ini ingin melawan kita. Dia katak di dalam sumur tanpa banyak pengetahuan. Penatua Feng, menurutku, kita harus menangkap roh esensinya dan menggunakan seni pencarian jiwa. Mengapa membuang napas kita padanya? Petik 2. Bab 1740, Bola Cahaya Hancur. Penatua Feng memandang tubuh sejati naga Phoenix dengan ekspresi mengejek. Binatang kecil, biarkan aku memberitahumu. Meskipun kekuatan suci yang kamu pahami tidak buruk, kamu hanya bisa melepaskan 1/10 dari kekuatannya. Kekuatan sejati dari kekuatan suci berasal dari dunia atas. Penatua Feng berkata dengan bangga, bahkan jika Anda semut dari dunia bawah telah memahami kekuatan surgawi tertinggi, Anda tidak akan mampu menahan satu pukulan pun terhadap kami. Tubuh sejati naga Phoenix tetap diam. Ketika Fleeting Moment dan Reverse sekali dihalau oleh satu Divine Power yang lebih rendah dari pihak lain, dia sudah menyadari bahwa perbedaan di antara mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibuat oleh beberapa Divine Power tertinggi. Bahkan jika dia memahami 3, 4 atau bahkan 10 kekuatan suci tertinggi, itu tidak akan berguna, apalagi 2 kekuatan suci tertinggi yang dia pahami sekarang. Ini adalah celah yang tidak dapat diatasi antara dunia bawah dan dunia atas. Itulah alasan mengapa miliaran cabai kecil memiliki hukum langit dan bumi untuk mencegah para ahli dari dunia atas turun. Itu karena begitu para ahli dari dunia atas turun, makhluk hidup dari dunia bawah tidak akan bisa menghentikan mereka. Pada saat itu, miliaran cabai kecil hanya akan diisi dengan pembunuhan, pertumpahan darah, dan perbudakan. Garis miring. Kekuatan seorang ahli dari dunia atas bahkan bisa menghancurkan cabai kecil. Dalam arti tertentu, hukum langit dan bumi tidak hanya dimaksudkan untuk melindungi makhluk hidup di dunia yang lebih rendah, tetapi juga miliaran cabai kecil itu sendiri. Binatang kecil, kesabaranku terbatas. Katakan padaku lokasi tubuh sejati teratai hijau. Jangan paksa aku untuk mencari jiwamu. Penatua Feng berkata dengan lemah. Ada kemungkinan besar bahwa seni pencarian jiwa akan gagal. Itulah alasan mengapa Penatua Feng tidak segera menyerang. Kalau tidak, bagaimana tubuh sejati naga Phoenix bisa bertahan sampai sekarang? Anjing tua. Tiba-tiba, tubuh sejati naga Phoenix tersenyum dengan ekspresi mengejek. Aku tidak peduli jika kamu menghancurkan tubuhku yang sebenarnya ini. Namun, ingat bahwa bahkan jika tubuh sejati naga Phoenixku dihancurkan, aku tidak akan mati. Saat tubuh asliku yang lain naik ke dunia atas, aku pasti akan mencarimu. Aku akan membuatmu membayar 100 kali lipat. Binatang kecil, beraninya kamu mengancamku. Ekspresi Penatua Feng menjadi gelap sepenuhnya saat dia mengulurkan tangan dengan tatapan dingin ke arah kepala tubuh sejati naga Phoenix. Keluar, dia berteriak dan telapak tangannya turun dengan kekuatan yang sangat mendominasi. Di bawah kekuatan itu, tubuh sejati naga Phoenix tidak bisa bergerak sama sekali. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat telapak tangan Elder Feng mendarat di kepalanya. Retakan, suara tulang retak bisa didengar oleh tubuh sejati naga Phoenix. Saat berikutnya, rasa sakit yang luar biasa melonjak ke dalam pikirannya. Tubuh sejati naga Phoenix tidak bisa lagi berteriak. Itu karena Penatua Feng telah menghancurkan kepalanya menjadi berkeping-keping dengan tangan kosong. Darah mendidih berceceran di mana-mana. Di atas lembah tulang naga, Kaisar ras manusia, Longran dan yang lainnya menyaksikan semuanya dengan ekspresi kosong. Terhadap kekuatan itu, hanya ada keputusasaan di mata semua orang. Bahkan segel Kaisar manusia mungkin tidak dapat menghancurkan tubuh tabu naga Phoenix yang telah memahami 2 kekuatan suci tertinggi. Tapi sekarang, lelaki tua dari ras penyihir dunia atas ini menghancurkan kepala tubuh sejati naga Phoenix dengan satu telapak tangan. Itu adalah adegan yang sangat kejam dan mengejutkan. Pertama, monyet dan yang lainnya berdiri di perbatasan wilayah utara dengan ekspresi sedih. Seorang wanita berjubah putih tanpa cacat menghela nafas dengan lembut ketika dia melihat itu. Reruntuhan Kunlun. Nian Qi memalingkan kepalanya dan tidak tahan lagi untuk melihat. Night Spirit menggeram dalam dan sedikit bergidik. Dia menatap dingin ketujuh sosok yang berdiri dengan bangga di cakrawala dengan niat membunuh yang dingin di matanya.
Tidak ada yang bisa menghentikan para ahli ras penyihir dari dunia atas. Di bawah telapak tangan Penatua Feng, kepala tubuh sejati naga Phoenix hancur, mengungkapkan kesadaran di dalamnya. Dalam kesadarannya, 11 Raja Iblis meraung dengan marah. Namun, mereka dihancurkan oleh kekuatan di telapak tangan Elder Feng. Melawan kekuatan besar itu, bola cahaya menyala yang mengelilingi roh esensi naga Phoenix juga hancur. Ada api merah di bola cahaya. The Dragon Phoenix Essence Spirit menatap bola api dengan linglung. Bola cahaya terakhir akhirnya pecah. Dia telah menantikan adegan bola cahaya yang pecah berkali-kali. Namun, dia tidak mengharapkan situasi ini hari ini. Bola api berisi kekuatan suci terakhir. Bola api berisi Raja Iblis terakhir juga. Memahami bahwa Divine Power berarti dia telah mengembangkan mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness ke tahap yang sempurna. Namun, itu tidak berguna. Bahkan jika dia memahami kekuatan suci itu, dia tidak bisa bertahan melawan para ahli ras penyihir dari dunia atas. Perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar. Selanjutnya, Penatua Feng tidak akan memberinya kesempatan untuk memahami kekuatan suci terakhir. Roh esensi naga Phoenix merasakan penglihatannya menjadi gelap. Telapak tangan Elder Feng sudah turun. Ketika roh esensinya ditangkap, hanya ada satu hasil yang tersisa. Terlepas dari apakah seni pencarian jiwa berhasil, dia akan mati pada akhirnya. Sayang sekali aku tidak bisa mengolah Divine Power terakhir atau menyempurnakan mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness. Tubuh sejati naga Phoenix menghela nafas secara internal. Namun, tak lama kemudian, tatapan kejam dan tegas melintas di mata roh esensi naga Phoenix. Su Zimo tidak pernah takut mati. Lebih jauh lagi, bahkan jika tubuh sejati naga Phoenix dihancurkan, dia tidak benar-benar mati. Namun, dia tidak akan membiarkan dirinya menjadi jiwa yang dicari oleh orang lain. Itu adalah penghinaan baginya. Dia pasti tidak akan mengizinkan siapapun untuk mendapatkan informasi tentang tubuh sejati teratai hijau atau apapun tentang klasik mistis dari 12 Raja Iblis dari gurun besar dari ingatannya. Anjing tua, jika kamu ingin mencari jiwaku, lakukan di kehidupanmu selanjutnya. Roh esensi naga Phoenix mengeluarkan raungan terakhir dan kekuatan yang sangat menakutkan meledak darinya. Dia akan menghancurkan roh esensinya sendiri. Cepat dan hentikan dia. Beberapa ahli ras penyihir dari dunia atas berteriak ketika mereka merasakan fluktuasi. Kekuatan hijau tua meluas dari telapak tangan Elder Feng dengan tergesa-gesa dan melingkar ke arah roh esensi naga Phoenix, ingin menghentikannya dari penghancuran diri. Namun, sudah terlambat. Ledakan. Ada ledakan keras. Tepat di depan makhluk hidup dari 10.000 ras, roh esensi naga Phoenix meledak dan menghilang di tempat, berubah menjadi ketiadaan. Penghancuran diri dari roh esensinya menciptakan fluktuasi kesadaran roh besar-besaran yang bahkan menyebabkan retakan muncul di kehampaan di sekitarnya. Makhluk hidup dari 10.000 ras terdiam dengan ekspresi sedih. Tidak ada yang mengharapkan tubuh sejati naga Phoenix untuk memilih metode yang menentukan dan tragis untuk bertarung melawan para ahli ras penyihir dari dunia atas. Roh esensinya menghancurkan diri sendiri dan jiwanya hancur, bahkan tidak bisa bereinkarnasi. Bahkan jika mereka tahu bahwa mereka akan mati, tidak banyak orang yang berani menghancurkan roh esensi mereka sendiri untuk menghancurkan diri mereka sendiri. Sial, Penatua Feng sangat marah. Fakta bahwa dia tidak mendapatkan lokasi tubuh sejati teratai hijau adalah yang kedua. Lebih penting lagi, perlawanan dari tubuh sejati naga Phoenix membuatnya merasa terprovokasi. Dia hanya semut dari dunia bawah. Bahkan jika dia memiliki garis keturunan yang tabu, dia hanya binatang kecil. Beraninya dia melawan keinginanku. Ekspresi Penatua Feng dingin saat telapak tangannya yang besar menyelimuti. Dia meraih sisa tubuh Dragon Phoenix True Body dan tiba-tiba mencengkeramnya. Tubuh-tubuh sejati naga Phoenix dihancurkan oleh telapak tangan Penatua Feng dan berubah menjadi kabut darah tanpa mayat. Bab 1741, Nirwana. Bahkan jika kamu menghancurkan roh esensimu sendiri, aku akan membakar tubuhmu menjadi abu. Penatua Feng berkata dengan penuh kebencian. Setelah menghancurkan sisa tubuh Dragon Phoenix True Body, dia mengusap tangannya dan kabut darah memenuhi langit. Kekuatan hidup hancur dan semuanya berubah menjadi debu. Ini benar-benar berubah menjadi abu. Tidak ada setetes darah pun dari tabu Dragon Phoenix yang tersisa di dunia ini. Reruntuhan Kunlun. Su Zimo menyaksikan semuanya dengan tenang dalam diam. Penghancuran tubuh yang sebenarnya bukanlah apa-apa baginya. Satu-satunya penyesalannya adalah dia tidak bisa mengolah Divine Power terakhir dan mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness ke kondisi sempurnanya.
Tuan muda, apakah kamu baik-baik saja? Garis miring. Khawatir tentang Su Zimo, Nian Qi bertanya dengan lembut. Saya baik-baik saja. Su Zimo menggelengkan kepalanya dengan lembut dan bergumam, sayangnya, saya tidak berhasil melihat apa Raja Iblis terakhir itu. Pada pandangan terakhir dari tubuh sejati naga Phoenix, bola cahaya hancur dan hanya bola api yang muncul. Namun, roh esensinya menghancurkan dirinya sendiri bahkan sebelum dia sempat melihat Raja Iblis apa yang ada di dalam bola api. Tiba-tiba, jantung Su Zimo berdetak kencang dan ekspresinya berubah. Apa yang salah? Nian Qi bertanya. Su Zimo sedikit mengernyit dengan ekspresi aneh. Dia hanya menggelengkan kepalanya dan memfokuskan pandangannya ke tempat di mana tubuh sejati naga Phoenix mati. Dalam keadaan normal, jika roh esensi tubuh sejati naga Phoenix menghancurkan dirinya sendiri dan tubuhnya hancur, dia pasti akan mati. Tidak mungkin baginya untuk memiliki hubungan dengan tubuh sejati naga Phoenix. Namun, yang aneh adalah ketika Su Zimo tenang, dia masih bisa merasakan jejak tubuh sejati naga Phoenix dari jauh. Namun, itu sangat samar dan tidak terlihat. Mungkinkah tubuh sejati naga Phoenix tidak masih hidup? Bahkan Su Zimo terkejut memikirkan kemungkinan itu. Makhluk hidup dari 10.000 ras menyaksikan bagaimana roh esensi naga Phoenix melindungi dirinya sendiri dan jiwanya hancur. Tubuhnya dihancurkan oleh Penatua Feng, bagaimana mungkin masih hidup? Saat imajinasi Su Zimo menjadi liar, hubungan antara dia dan tubuh sejati naga Phoenix menjadi semakin jelas. Jantung Su Zimo berdetak kencang saat dia melihat ke kejauhan. Di atas cakrawala, ekspresi Penatua Feng menjadi gelap. Meskipun dia menghancurkan tulang-tulang tabu Dragon Phoenix dan mengubahnya menjadi abu, itu masih tidak dapat meredakan kebencian di dalam hatinya. Apakah ada cara lain untuk mendapatkan lokasi lotus hijau penciptaan? Penatua Feng menoleh untuk melihat 4 kaisar ras penyihir dari daratan Tianhuang dan bertanya dengan dingin. Seorang kaisar dari ras penyihir bergegas maju dan berkata, penyihir hitam senior, Desolate Martial memiliki banyak teman baik di daratan ini. Selama kita menangkap mereka, kita pasti bisa menemukan lokasi tubuh sejati teratai hijau. Kaisar ras penyihir tidak menyembunyikan suaranya dan pendongeng, Longran dan para pembudidaya lainnya mendengarnya dengan jelas. Sial, hati Lin Xuanji tenggelam saat dia mengutuk. Ketika kaisar ras penyihir mengatakan itu, jelas bahwa dia ingin menebaskan guilotin ke arah mereka. Di mana mereka? Penatua Feng bertanya. Memang? Kaisar ras penyihir menunjuk ke lembah tulang naga dengan cepat dan berkata dengan suara yang dalam, Kaisar ras manusia, ras naga, kun dan barbar di sana adalah teman baik dari Desolate Martial. Jika kita tidak bisa mendapatkan apapun dari mereka, ada juga beberapa orang yang dekat dengan Desolate Martial. Ras kaisar penyihir lainnya menunjuk ke arah perbatasan wilayah utara. Jangan khawatir, penyihir hitam senior. Tak satu pun dari orang-orang ini bisa melarikan diri. Petik 2. Baik, Penatua Feng mengangguk perlahan dan berkata tanpa ekspresi, mari kita tanyakan semut-semut ini dari dunia bawah terlebih dahulu. Saya tidak percaya bahwa kita tidak akan dapat menemukan penciptaan teratai hijau. Keempat kaisar ras penyihir menegakkan punggung mereka dan memandang pendongeng dan kaisar lainnya di atas lembah tulang naga. Dengan ekspresi bangga, mereka menyatakan, Kaisar mistik, ini karma. 1000 tahun yang lalu, ketika kamu memanggil kaisar manusia abadi, apakah kamu memikirkan hari ini? Si pendongeng terdiam. Dia tidak punya pilihan mengingat situasi 1000 tahun yang lalu. Jika bukan karena keturunan kaisar manusia, umat manusia akan dikalahkan dan bahkan mungkin tidak akan mampu bertahan sampai hari ini. Namun, jika kaisar manusia abadi tidak turun ke daratan Tianhuang dan menghancurkannya, menyebabkan ketidaksempurnaan langit dan bumi dengan hukum yang tidak lengkap, para ahli ras penyihir dari dunia atas ini juga tidak akan turun hari ini. Selanjutnya, alam kultivasi ras penyihir dunia atas tidak berkurang dan mereka bahkan memiliki kekuatan dunia atas. Tangkap semut itu dan interogasi mereka satu persatu. Penatua Feng berkata dengan acuh tak acuh. Dipahami. 6 penyihir lainnya dari dunia atas setuju dan akan menyerang. Tiba-tiba, fluktuasi aneh datang dari kekosongan di samping. Penatua Feng dan yang lainnya menoleh untuk melihat. Di kehampaan tidak jauh, gumpalan api seukuran ujung jari melayang. Itu merah dan tidak menentu, seolah-olah embusan angin bisa memadamkannya. Nyala api yang bisa mengembun dalam kehampaan tanpa menghilang benar-benar luar biasa. Aura api itu sepertinya familiar. Penatua Feng sedikit mengernyit dalam pemikiran yang mendalam. Itu bola cahaya itu. Tiba-tiba, Penatua Feng teringat sesuatu.
Ketika dia menghancurkan tubuh tabu Dragon Phoenix sebelumnya, dia juga menghancurkan bola cahaya. Bola api melayang di bola cahaya dan auranya identik dengan yang ada di depannya. Menarik. Tiba-tiba, Penatua Feng tertawa. Tubuh tabu Dragon Phoenix berubah menjadi abu di bawah telapak tanganku tetapi apinya tidak padam. Dalam waktu singkat itu, bola api tumbuh lebih besar. Awalnya hanya sebesar ujung jari. Tak lama, itu berubah menjadi seukuran kepalan tangan dan terbakar dengan ganas, berubah menjadi bola api raksasa yang menyerupai matahari yang terik. Makhluk hidup dari 10.000 ras melebarkan mata mereka dalam kebingungan. Kekuatan surgawi. Seorang penyihir dunia atas tiba-tiba berkata dengan lembut. Ada kekuatan suci yang kuat di dalam bola api raksasa itu. Ini adalah kekuatan surgawi tertinggi. Penatua Feng berkata perlahan. Saat dia mengatakan itu, kekuatan hidup yang luar biasa meledak dari bola api dan ki darah melonjak, hampir memuntahkan. Mengaum. Raungan yang terdengar seperti teriakan naga dan Phoenix bergema dari bola api dan bergema di seluruh dunia, mengejutkan 10.000 ras. Itu adalah raungan tabu Dragon Phoenix. Surga. Tabu Dragon Phoenix belum mati. Bagaimana mungkin? Roh esensinya dihancurkan di samping tubuhnya. Bagaimana dia tidak mati? Seruan terdengar dari seluruh daratan Tianhuang. 10.000 ras gempar. Saya mendapatkannya. Di reruntuhan Kunlun, Su Zimo bergumam pelan, sepertinya tercerahkan. Apa yang sedang terjadi? Nian Qi tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan terkejut dan gembira. Su Zimo berkata, setelah bola cahaya keempat hancur, kekuatan suci terakhir itu adalah kekuatan suci Nirvana. Legenda mengatakan bahwa Unding Divine Phoenix memiliki kemampuan yang kuat, Nirvana Rebirth. Namun, pada kenyataannya, setiap kelahiran kembali Nirvana sangat berbahaya bagi Divine Phoenix. Itu karena ada kemungkinan 90% untuk gagal dan hanya 10% yang berhasil. Oleh karena itu, bahkan Divine Phoenix tidak akan menggunakan teknik Nirvana-nya kecuali benar-benar diperlukan. Tentu saja, jika itu bisa berhasil dalam kelahiran kembali Nirvana, kekuatan tempur dari Phoenix abadi akan meningkat pesat. Di bola cahaya terakhir, Raja Iblis terakhir yang lahir dari api adalah Phoenix abadi. Namun, masih belum ada kegembiraan di mata Su Zimo. Bahkan jika dia berhasil dalam nirvananya dan terlahir kembali dari api, kekuatan surgawi tertinggi ketiga yang dipahami oleh tubuh sejati naga Phoenix masih lemah terhadap Penatua Feng. Dia hanya akan mati lain kali, itu saja. Bab 1742, siapa yang kamu panggil binatang kecil? Ini adalah kekuatan surgawi nirvana. Penatua Feng menyipitkan matanya ketika dia merasakan fluktuasi energi menyebar dari api. Tidak disangka bahwa naga Phoenix ini benar-benar memiliki banyak kartu truf, penyihir lain dari dunia atas juga terkejut. Penatua Feng tersenyum tipis. Sebagai kekuatan suci tertinggi, kekuatan suci nirvana memang sangat kuat. Seseorang dapat dilahirkan kembali dari api dan itu setara dengan melanggar hukum hidup dan mati. Namun, batasan kekuatan suci nirvana sangat besar dan peluang keberhasilannya sangat rendah. Bahkan ras Divine Phoenix dari dunia atas tidak akan berani menggunakan kekuatan suci nirvana dengan santai. Wanita penyihir di samping berkata, saya mendengar bahwa setelah kelahiran kembali nirvana yang sukses melalui api, kekuatan tempur seseorang akan meningkat secara signifikan. Jadi, Penatua Feng tersenyum. Binatang kecil itu hanya akan menjalani pembaptisan kekuatan suci lagi. Tidak peduli berapa banyak kekuatan tempurnya meningkat, dia tidak akan bisa melewati celah di antara kita. Betul sekali. Penyihir lain dari dunia atas juga tertawa. Sekarang naga Phoenix telah dihidupkan kembali, Penatua Feng dapat melepaskan seni pencarian jiwa sekali lagi. Garis miring. Kali ini, tidak mungkin baginya untuk menghancurkan roh esensinya sendiri. Penatua Feng berkata dengan lemah. Api yang mengamuk melonjak di kehampaan. Tubuh sejati naga Phoenix lahir dari api dan secara bertahap sadar kembali. Dia juga mengerti apa yang terjadi padanya. Kekuatan-kekuatan surgawi nirvana membaptis daging dan roh esensinya terus-menerus. Tubuh sejati naga Phoenix dapat dengan jelas merasakan kekuatannya meningkat dengan cepat. Tubuhnya bermandikan api dan menjadi lebih keras dan tak tergoyahkan. Garis keturunannya dimurnikan oleh Nirvana Flames. Roh esensinya menjadi semakin kental saat api melingkar di sekitarnya seperti lusinan naga api. Berdiri dalam nyala api, dia tampak terbakar dari dalam keluar, memancarkan cahaya merah yang memenuhi langit. Saat itu, dia dikelilingi oleh 3 kaisar dari ras primordial seperti kaisar penyihir neraka. Kali ini, bahkan jika ada 5 kaisar teratas dari ras primordial,
tubuh sejati naga Phoenix akan dapat membunuh mereka semua. Namun, tubuh sejati naga Phoenix masih memiliki ekspresi muram saat dia melihat 7 penyihir dari dunia atas tidak jauh dari api yang mengamuk. Itu karena bahkan jika dia memahami kekuatan surgawi nirvana dan kekuatan tempurnya meningkat, perubahan ini masih belum cukup untuk berurusan dengan para ahli ras penyihir dari dunia atas. Su Zimo menghela nafas secara internal. Sebenarnya, saat tubuh sejati naga Phoenix terlahir kembali dan sadar kembali, dia menyadari niat baik Dai Yue. Meskipun Dai Yue telah pergi, dia masih mengkhawatirkannya. Bahkan, dia meninggalkannya 3 hadiah, meskipun dia masih tidak tahu apa hadiah ketiga sampai sekarang. Namun, 2 hadiah pertama, bunga saraca dan tulang Phoenix surgawi, terlalu membantu untuk jalur kultivasinya. Alasan mengapa dia bisa berkultivasi adalah karena bunga saraca telah menggantikan fungsi akar roh. Itu juga karena bunga saraca sehingga dia bisa terlahir kembali sebagai inti emas di dasar lembah pemakaman naga. Faktanya, Dai Yue khawatir dia tidak akan mampu menahan pukulan itu dan bahkan meninggalkan beberapa patah kata di kuil tua di dasar lembah pemakaman naga. Adapun Divine Phoenix Bone, itu telah menyelamatkan hidupnya berkali-kali. Pada akhirnya, dia bahkan memanfaatkan garis keturunan Divine Phoenix Bone untuk menyatu dengan garis keturunan ras naga, mengubahnya menjadi tabu dari 10.000 ras naga Phoenix. Akhirnya, Dai Yue bahkan meninggalkan Divine Power Nirvana untuk dia warisi. Ini setara dengan memberinya kehidupan lain. Apa artinya mengubah nasib seseorang? Dia adalah salah satu contohnya. Dengan bantuan kekuatan surgawi nirvana, Su Zimo dapat dilahirkan kembali dari api dan kekuatan tempurnya akan meningkat pesat. Ada kemungkinan besar dia bisa membunuh musuh-musuhnya. Dalam keadaan normal, memang begitu. Bahkan jika tubuh sejati naga Phoenix tidak memahami momen singkat dan terbunuh di tempat dalam pertempuran melawan kaisar teratas dari ras primordial, dia akan memiliki kesempatan untuk mencoba kelahiran kembali nirvana. Pada saat itu, dia masih bisa membunuh kaisar penyihir neraka dan yang lainnya. Su Zimo tersenyum pahit. Dai Yue telah meramalkan hampir segalanya. Namun, dia tidak maha tahu dan maha kuasa. Bahkan Dai Yue tidak akan menyangka bahwa lawan Su Zimo hari ini bukanlah dari daratan Tianhuang, tetapi dari dunia atas. Itu adalah musuh kuat yang tidak bisa ditandingi Su Zimo sama sekali. Di atas cakrawala, tubuh sejati naga Phoenix tiba-tiba menarik napas dalam-dalam. Api berkobar di sekelilingnya berubah menjadi garis-garis api yang melonjak ke hidung dan mulutnya, menyatu dengan tubuh dan garis keturunannya. Tubuh sejati naga Phoenix telah terlahir kembali. Ini seharusnya menjadi masalah yang sangat menarik. Namun, baik itu kaisar ras manusia atau makhluk hidup dari 10.000 ras, semuanya memiliki ekspresi muram. Di mana-mana di daratan Tianhuang diselimuti oleh lapisan kesedihan dan suasananya tegang. Siapapun yang memiliki mata dapat mengetahui bahwa bahkan jika tubuh sejati naga Phoenix dilahirkan kembali, tidak ada yang akan berubah, dia hanya akan dibunuh tanpa ampun sekali lagi. Kamu telah dihidupkan kembali, itu bagus. Penatua Feng mengangguk sambil tersenyum dan tidak membuang napas pada tubuh sejati naga Phoenix. Dia melepaskan kesadaran rohnya yang menakutkan dan mengunci kesadaran yang terakhir sepenuhnya. Kali ini, roh esensi naga Phoenix bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghancurkan diri sendiri. Saat dia mendekat, Penatua Feng mengulurkan tangan dan meraih tubuh sejati naga Phoenix. Sebelum telapak tangan turun, kekosongan di sekitar tubuh sejati naga Phoenix telah runtuh. Tiba-tiba, ki darah di tubuh sejati naga Phoenix tampaknya telah merasakan an yang luar biasa dan beredar dengan sendirinya. Itu meledak dengan suara tsunami dan ki darahnya naik dengan cepat, mencapai batasnya. Ki darah yang kaya menyebar dan binatang iblis yang menakutkan dengan tubuh besar dengan cepat terbentuk di sekitar tubuh sejati naga Phoenix. Raja Iblis Sapi Liar, Raja Iblis Beruang Batu, Raja Iblis Anaconda, Raja Iblis Kera Sanguin, Raja Iblis Kuda Surgawi, Raja Iblis Harimau Neraka, Raja Iblis Macan Tutul Angin, Raja Naga Laut yang Sunyi, Penyu yang Menenangkan Laut, Roh Emas, 6 Gading Gajah Surgawi, Phoenix Surgawi yang Abadi. Ke-12 Raja Iblis dari Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness muncul dengan cara yang hidup. Tatapan mereka menakutkan dan mereka memancarkan aura yang sangat menakutkan. Fenomena garis darah tubuh sejati naga Phoenix. Adegan 12 Raja Iblis yang melindungi tubuh sejati naga Phoenix di tengah sangat mengejutkan. Namun, Kaisar umat manusia tidak tahan dan menghela nafas. Bagi semua orang, ini hanyalah perjuangan terakhir dari tubuh sejati naga Phoenix.
Tubuh sejati naga Phoenix melihat ke-12 Raja Iblis di sekitarnya dengan bingung dengan ekspresi yang hilang. Dia tidak menginginkan fenomena Bloodline kali ini. Sebaliknya, itu beredar dengan sendirinya dan muncul. Huff! Penatua Feng berteriak pelan, perjuangan binatang buas yang terpojok. Pecah. Dia hanya mengerahkan kekuatan di telapak tangannya dan 12 Raja Iblis dihancurkan, berubah menjadi Ki Iblis Merah sekali lagi. Telapak tangan Elder Feng terus menutup. Ki Iblis Merah masih melonjak dan berubah tanpa menghilang. Dalam sekejap mata, semua Ki Iblis membentuk kupu-kupu di depan Su Zimo. Kupu-kupu itu tingginya kurang dari 10 kaki dan melebarkan sayapnya yang berwarna darah dengan 2 bulan terukir di atasnya. Itu seperti sepasang mata dingin yang menatap Penatua Feng. Tiba-tiba, Penatua Feng merasa tidak nyaman dan frustrasi yang tak dapat dijelaskan. Perasaan itu membuatnya tidak senang. Binatang kecil, kamu belum menyerah. Tatapan Penatua Feng kejam saat dia mencibir, lihat aku melumpuhkan fenomenamu. Siapa yang kamu sebut binatang kecil? Tiba-tiba, suara dingin terdengar di udara. Itu adalah suara wanita, tidak keras atau lembut. Yang lain bingung siapa suara itu. Namun, Su Zimo terkejut ketika mendengar suara itu. Dia menatap kupu-kupu berwarna darah dengan tak percaya dan tubuhnya bergetar tak terkendali. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, dia sangat akrab dengan suara itu. Bab 1743, Hadiah Ketiga. Siapa yang berbicara? Sepertinya berada di samping tabu Dragon Phoenix. Kupu-kupu itu berbicara dalam bahasa manusia. Kaisar umat manusia berdiskusi dengan lembut karena terkejut. Tubuh sejati naga Phoenix melihat kupu-kupu berwarna darah di depannya dan napasnya menjadi lebih berat tanpa sadar. Dia hanya mencoba yang terbaik untuk membuka matanya tanpa berkedip. Dia takut ini hanya halusinasinya. Dia takut kupu-kupu itu akan menghilang begitu dia mengedipkan matanya. Sebelum ini, kupu-kupu darah juga telah mengembun berkali-kali. Namun, kali ini, kupu-kupu darah jelas berbeda. Sepertinya kupu-kupu darah sedang berbicara. Garis miring. Seorang penyihir dari dunia atas sedikit mengernyit. Fenomena Bloodline sebenarnya hidup. Untuk beberapa alasan, Penatua Feng merasa semakin frustrasi dan gelisah. Ekspresinya menjadi gelap saat dia berkata dengan dingin, tidak peduli apa itu, hancurkan. Lampu hijau gelap bersinar terang di mata Elder Feng dan kekuatan yang sangat kuat meledak dari telapak tangannya, menghancurkan kupu-kupu berwarna darah. Kali ini, Penatua Feng tidak menahan diri dan bahkan menyelimuti tubuh sejati naga Phoenix. Dia tidak ingin mencari jiwa Su Zimo lagi. Dia hanya ingin membunuh kegelisahan di hatinya sesegera mungkin. Kupu-kupu berwarna darah itu tampak tidak bergerak. Namun, sayapnya sedikit bergetar. Getaran-getaran itu sangat kecil dan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Itu juga sangat cepat dan di mata orang lain, itu hampir tidak bergerak. Namun, setelah sedikit gemetar, fluktuasi energi yang mengerikan meledak dari kehampaan. Kekosongan di sekitarnya runtuh seketika. Uff! Segera setelah itu, darah memuntahkan di mana-mana di cakrawala. Tepat di depan makhluk hidup dari 10.000 ras, telapak tangan Elder Feng yang terentang hancur menjadi kabut darah. Itu tidak semua. Kekuatan mengerikan itu masih menyebar di sepanjang telapak tangan Elder Feng menuju lengannya dengan cepat. Dalam sekejap mata, setengah dari lengan Elder Feng hancur menjadi busa darah yang tak terhitung jumlahnya yang berceceran. Ah! Penatua Feng menjerit dan menarik telapak tangannya dengan tergesa-gesa. Reaksinya sangat cepat dan dia menggesek tas penyimpanannya dengan tangannya yang lain dan memanggil pedang tulang putih. Sambil menggertakkan giginya, dia menebas lengannya. Puff! Penatua Feng mengambil keuntungan dari fluktuasi energi dan memotong lengannya sebelum bisa menyebar ke tubuhnya, darah menyembur keluar seperti air mancur. Cedera lengan belaka bukanlah apa-apa bagi Penatua Feng. Namun, rasa sakitnya merembes ke tulangnya. Penatua Feng mundur 2 langkah dan menyalurkan roh esensinya, menyebabkan lengannya yang terputus tumbuh kembali dengan cepat. Namun, ekspresinya berubah sangat mengerikan. Awalnya, dia berpikir bahwa tidak ada seorang pun dan tidak ada kekuatan di dunia bawah yang bisa menyakitinya. Untuk berpikir bahwa dia akan menderita dampak seperti itu. 6 penyihir dari dunia atas di samping baru saja bereaksi juga. Tidak ada yang mengira Penatua Feng terluka. Keributan pecah di seluruh daratan Tianhuang. Apa yang sedang terjadi? Longran mengepalkan tinjunya dan berkata dengan suara yang dalam, mungkinkah ada jalan keluar? Itu mungkin. Pendongeng itu merenung dalam-dalam dan berkata, bela diri Desolate pada awalnya adalah manusia fana tanpa akar roh. Namun,
Nasibnya diubah oleh seorang ahli dan dia memasuki dunia kultivasi. Petik 2. Bahkan aku tidak bisa dibandingkan dengan metode ahli ini. Longrun bertanya dengan heran, maksudmu kupu-kupu berwarna darah? Bisakah kupu-kupu ini bertahan melawan 7 penyihir dari dunia atas? Aku juga tidak tahu. Pendongeng itu menggelengkan kepalanya. Di atas cakrawala, 7 penyihir dari dunia atas memanggil senjata mereka satu demi satu. Beberapa dari mereka memiliki tongkat tulang putih dan beberapa dari mereka memiliki pedang tulang dan tombak. Meskipun bentuknya berbeda, setiap senjata memiliki aura yang kuat. Saat senjata-senjata itu dipanggil, kekosongan di sekitarnya tidak dapat menahan tekanan dan mulai runtuh. 7 penyihir dari dunia atas memiliki ekspresi tidak ramah saat mereka memelototi kupu-kupu berwarna darah tidak jauh. Apakah kamu? Penatua Feng menyipitkan matanya dan bertanya dengan dingin. Kupu-kupu darah tidak menjawab dan ruang di sekitarnya menjadi kesurupan. Tepat setelah itu, tepat di depan semua orang, kupu-kupu darah berubah menjadi seorang wanita. Dia mengenakan jubah berwarna darah dan rambut hitamnya jatuh seperti air terjun. Dia memiliki ekspresi acuh tak acuh dan sangat elegan. Melihat sosok yang dikenalnya itu, Suzimo menjadi emosional dan matanya memerah. Semua makhluk hidup di daratan Tianhuang mengangkat kepala mereka dan menatap wanita berjubah darah itu juga. Untuk beberapa alasan, meskipun wanita ini sangat cantik, dia memiliki aura unik yang tak terlupakan setelah mengenakan jubah berwarna darah. Lebih penting lagi, ketidakpedulian dan kebanggaan pada wajah wanita berjubah darah itu membuatnya tampak seolah-olah dia tidak menganggap serius siapapun. Saat wanita berjubah darah muncul, Kaisar umat manusia dan para ahli dunia merasa rendah diri secara naluriah. Ini dia, di perbatasan wilayah utara, monyet tiba-tiba berkata. Kakak monyet, kamu kenal dia? Harimau roh, King dan saudara lainnya berbalik dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kita pernah bertemu sekali. Monyet mengenang. Namun, itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Di pegunungan Changlang, dia tiba-tiba mencari saya dan memberi saya teknik kultivasi. Petik 2. Berhenti sejenak, monyet menggaruk kepalanya dan berkata dengan bingung, bahkan sekarang, saya tidak mengerti mengapa. Wanita itu pasti seseorang yang tidak bisa dilupakan oleh tuan muda, kan? Rubah kecil memiringkan kepalanya sedikit dan cemberut bibir merah mudanya, bergumam pelan. Jantung Longrun berdetak kencang dan dia berseru, jadi, ini dia. Saat itu, Dai Yue yang turun ke lembah pemakaman naga dan merebut bunga saraca. Longrun baru menyadari siapa itu ketika kupu-kupu darah berubah menjadi wanita berjubah darah. Senior itu, Mo Ying dari Divine Phoenix Island sangat senang ketika dia melihat wanita berjubah darah itu. Saat itu, wanita berjubah darah inilah yang turun ke Divine Phoenix Island dan menguasai segalanya untuk mengambil Divine Phoenix Bond. Sejak hari itu, Mo Ying mengidolakannya sepenuh hati. Ibu kota Zhou Agung. Seorang wanita dalam gaun kuning pucat menatap langit dengan ekspresi yang bertentangan, pahit dan kecewa saat dia bergumam, jadi, itu dia. Di atas cakrawala, Suzimo melihat ke belakang wanita berjubah darah itu dengan ekspresi emosional. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memanggil dengan lembut, Miss Dai, apakah itu kamu? Tentu saja ini aku. Wanita berjubah darah itu berbalik dan tersenyum pada Suzimo yang tidak jauh. Suzimo tercengang. Suara itu telah terdengar di telinganya berkali-kali. Wajah itu telah menghantuinya untuk waktu yang lama. Suzimo tidak menyangka bahwa dia akan dipersatukan kembali dengan Dai Yue dalam keadaan seperti itu. Di dalam hatinya, Suzimo memiliki banyak hal yang ingin dia sampaikan kepada Dai Yue. Dia ingin memberitahu Dai Yue semua yang terjadi padanya sampai saat ini. Namun, ribuan kata yang ingin dia katakan menjadi tidak jelas dan tergagap. Miss Dai, kenapa, saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan. Ekspresi Suzimo gelisah. Pada saat itu, dia tidak lagi memiliki dominasi dan keanggunan kaisar bela diri dan tampak seperti pemuda pemalu. Dai Yue tidak mengatakan apa-apa dan hanya tersenyum pada Suzimo. Nona Dai, terima kasih atas hadiah yang kamu tinggalkan untukku. 2 hadiah pertama telah banyak membantu saya. Namun, saya tidak tahu apakah hadiah ketiga. Pikiran Suzimo berantakan dan dia tidak tahu harus mulai dari mana. Saat itu, Dai Yue berbicara dan menyela Suzimo. Hadiah ketiga tidak lain adalah aku. Bab 1744, Pemusnahan Lengkap. Ketika dia mendengar itu, Suzimo merasakan pikirannya berdengung dan jantungnya berdebar kencang, seolah-olah akan melompat keluar dari mulutnya. Dia belum pernah mendengar kata-kata menyentuh seperti itu.
Selanjutnya, itu berasal dari Dai Yue. Namun, apakah Dai Yue mengacu pada kedatangannya untuk membantunya atau ada maksud lain di baliknya? Su Zimo sepertinya memikirkan sesuatu saat wajahnya memerah dan dia bahkan lebih bingung. Apa yang Anda pikirkan? Dai Yue menatap Su Zimo dengan senyum palsu, seolah dia bisa membaca pikirannya. Su Zimo semakin tersipu. Tidak ada. Dia menjawab buru-buru dengan ekspresi gelisah. Garis miring. Untuk beberapa alasan, Su Zimo merasa bahwa Dai Yue tampak lebih tersenyum saat reuni kali ini. Kembali ketika Dai Yue memberikan mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness kepadanya di kota Pingyang, dia memiliki ekspresi dingin dan nyaris tidak tersenyum. Mengambil napas dalam-dalam, Su Zimo bertanya, "Nona Dai, apa arti dari hadiah ketiga ini?" Sebenarnya, bahkan ketika saya pergi saat itu, saya tidak berharap bahwa Anda akan dapat berkultivasi sampai saat ini. Ekspresi Dai Yue berubah menjadi emosional juga. Dia paling tahu betapa sulitnya bagi seorang manusia dengan garis keturunan biasa untuk bangkit di dunia kultivasi yang kejam tanpa sekte, sumber daya, atau dukungan. Ketika dia pergi saat itu, dia meninggalkan bunga saraca, Divine Phoenix Bone dan mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness. Namun, dia juga tahu bahwa kemungkinan pertumbuhan Su Zimo sangat kecil. Meskipun Su Zimo pernah mengatakan bahwa dia ingin mencarinya, dia hanya tersenyum dan tidak menganggapnya serius. Oleh karena itu, sekarang Dai Yue bertemu Su Zimo lagi dan melihat bahwa Su Zimo telah berkultivasi ke tahap ini, dia juga sangat senang. Karena itu, dia secara alami lebih banyak tersenyum. Dai Yue melanjutkan, klasik mistis dari 12 Raja Iblis dari Gurun Besar. Hanya ketika semua 12 Raja Iblis dikultivasikan dan kupu-kupu darah terbentuk, saya dapat merasakannya dan turun ke fenomena ini dengan kesadaran saya. Ekspresi kesadaran melintas di mata Su Zimo. Sebelum ini, meskipun fenomena Bloodline yang dia kembangkan juga bisa menyingkat fenomena Blood Butterfly, itu semua ilusi. Namun, setelah 12 Raja Iblis dikultivasikan, kupu-kupu darah yang terbentuk kali ini sudah terwujud. Dengan kata lain, dia hanya bisa memicu fenomena kupu-kupu darah yang sebenarnya setelah mengolah 12 Raja Iblis. Tapi saat ini kamu, Su Zimo memandang Dai Yue dan ragu-ragu. Lagi pula, ada beberapa hal yang tidak bisa dia katakan secara terbuka di hadapan musuh besar. Dai Yue tidak menyembunyikan apapun dan mengangguk tanpa ragu. Apa yang kamu lihat sekarang secara alami bukanlah tubuhku yang sebenarnya. Paling-paling, itu hanya bisa dianggap sebagai klon. Petik 2. Bahkan, akan sulit untuk menyebutnya cloning. Saat ini, Dai Yue hanyalah fenomena Bloodline yang disulap oleh Su Zimo. Namun, kesadaran Dai Yue di dalamnya terbangun. Di samping, Penatua Feng dan penyihir lain dari dunia atas tidak berani bertindak gegabah. Ketika mereka mendengar itu, 7 ahli ras penyihir saling bertukar pandang dan menghela nafas lega. Bagi mereka, mereka turun dengan tubuh asli mereka. Namun, wanita di depan mereka hanyalah fenomena Bloodline dan bahkan tidak bisa dianggap sebagai tiruan. Fufu, wanita ras penyihir dari dunia atas awalnya cemburu dengan penampilan dan aura Dai Yue. Sekarang dia tahu tentang latar belakang Dai Yue, dia hanya bisa mencibir. Saya bertanya-tanya seperti apa pukulan besar ini. Jadi, Anda hanyalah fenomena Bloodline. Untuk apa kamu bertingkah sombong? Petik 2. Ketika dia mendengar itu, senyum di wajah Dai Yue berangsur-angsur menghilang. Beraninya beberapa penyihir hitam berisik di depanku. Dai Yue berbalik dan menatap Elder Feng dan yang lainnya. Dia berkata dengan acuh tak acuh dan menyerang tanpa ragu-ragu. Tanpa mengedarkan seni dharma atau kekuatan suci, Dai Yue hanya mengulurkan telapak tangannya dengan tenang. Itu berkilau seperti batu giok dan bersinar dengan kilau putih saat dia menamparkan wanita dari ras penyihir dunia atas. Mati. Wanita penyihir dan 2 penyihir dari dunia atas di sampingnya menyerang pada saat yang sama dan melepaskan 3 kekuatan suci yang lebih rendah. Kutukan kunci surga, kutukan ekstrim, kutukan zenit. Kekuatan surgawi yang lebih rendah ini bukanlah kekuatan surgawi yang sama yang dilepaskan oleh para ahli dari daratan Tianhuang. Kekuatan surgawi yang lebih rendah dari para ahli dunia atas tampaknya telah berubah dan bahkan dapat menekan kekuatan surgawi tertinggi Su Zimo dengan mudah. 3 kekuatan surgawi yang lebih rendah dilepaskan pada saat yang sama seolah-olah mereka ingin menghancurkan dunia. Puff, puff, puff. Namun, saat 3 kekuatan surgawi yang lebih rendah dilepaskan, mereka dihancurkan oleh telapak tangan Dai Yue dan berubah menjadi ketiadaan tanpa riak.
Tiga kekuatan surgawi yang lebih rendah bahkan tidak bisa bertahan melawan Dai Yue, apalagi melukainya. Puff! Dai Yue menamparkan tanpa ampun dan tubuh ketiga penyihir dari dunia atas meledak seketika, berubah menjadi kabut darah. Sebelum roh esensi dari tiga ahli ras penyihir dunia atas bisa melarikan diri, mereka ditampar sampai mati oleh telapak tangan Dai Yue. Daratan Tianhuang terguncang. Kaisar ras manusia dan makhluk hidup dari 10.000 ras melebarkan mata mereka tak percaya. Di mata mereka, para ahli tak terkalahkan dan tak terbendung dari ras penyihir dari dunia atas itu sama lemahnya dengan semut di telapak tangan wanita berjubah darah. Dia membunuh 3 dari mereka dengan 1 tamparan. Itu terlalu kuat. Longran diam-diam terdiam dan hanya bisa menelan ludah. Ini hanya fenomena Bloodline. Seberapa kuat tubuh aslinya? Su Zimo tidak terkejut sama sekali. Iblis. Penatua Feng terkejut dan berkata dengan suara yang dalam, sebaiknya Anda tidak berlebihan. Jika kamu memaksaku, aku akan menyebarkan berita tentang apa yang terjadi di sini ke dunia penyihir. Jika mereka tahu bahwa ada lotus hijau penciptaan di sini, orang-orang yang akan turun pada saat itu tidak akan menjadi ahli tingkat penyihir hitam kita. Kamu adalah orang yang memanggilnya binatang kecil sebelumnya. Dai Yue mengabaikan ancaman Elder Feng dan mengalihkan pandangannya padanya. Matanya bersinar dengan cahaya surgawi. Kekosongan di sekitar Penatua Feng runtuh seketika. Saat berikutnya, tubuh Elder Feng mulai hancur juga, berubah menjadi buih darah. Aku akan menghancurkan daratan ini dan menciptakan sungai darah. Roh esensi Penatua Feng mengeluarkan raungan tragis terakhir. Roh esensinya membakar dan melepaskan beberapa keterampilan rahasia yang tidak diketahui, berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke awan dan memasuki celah raksasa di cakrawala. Kalian sudah selesai. 3 penyihir dunia atas yang tersisa memiliki ekspresi pucat saat mereka melihat Dai Yue, Su Zimo dan yang lainnya dan tertawa dengan gila. Para ahli dunia penyihir kita pasti akan tiba di sini setelah menerima berita. Pada saat itu, kalian semua dan semua makhluk hidup di daratan ini harus mati bersama Penatua Feng. 3 penyihir dari dunia atas meraung dengan ekspresi mengancam. Apakah begitu? Dai Yue acuh tak acuh dan tidak bergerak. Dia berkata dengan acuh tak acuh, kalian bisa pergi dan mati bersamanya dulu. Dia menamparkan. Uff. 3 penyihir dunia atas yang tersisa telah berubah menjadi 3 kabut darah tanpa mayat dan roh esensi mereka dihancurkan. Dunia terdiam. Makhluk hidup dari 10.000 ras terkejut. 7 penyihir dari dunia atas sangat kuat dan arogan. Namun, ketika wanita berjubah darah turun, dia membunuh semua 7 penyihir dari dunia atas dengan mudah, tidak menyayangkan siapapun. Bab 1745, Balas Dendam Untukmu. Dai Yue membunuh 7 ahli ras penyihir dari dunia atas berturut-turut. Keempat kaisar ras penyihir yang berdiri di sampingnya sangat ketakutan sehingga wajah mereka menjadi pucat dan mereka menggigil. Senior, 2. Seorang kaisar dari ras penyihir memiliki ekspresi ketakutan dan suaranya bergetar, seolah-olah dia ingin menjelaskan sesuatu. Dai Yue bahkan tidak melihat mereka. Dengan punggung menghadap mereka berempat, dia melambaikan lengan baju merahnya dengan lembut. Kekosongan runtuh dan dunia bergetar. Ledakan. Kekuatan yang sangat menakutkan menyerang 4 kaisar ras penyihir dan tubuh mereka meledak di tempat, berubah menjadi kabut darah. Roh esensi mereka dihancurkan di tempat juga. Meskipun sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali mereka bertemu, Dai Yue masih tegas dan arogan seperti sebelumnya. 4 kaisar ras penyihir terbunuh sebelum mereka bahkan bisa memohon belas kasihan. Garis miring. Tidak ada gunanya bahkan jika seorang kaisar memohon belas kasihan. Dai Yue tidak bisa diganggu untuk mendengarkan. Dengan lambaian lengan bajunya, 4 kaisar ras penyihir mati seolah-olah dia sedang menyeka 4 titik debu. Dai Yue mengangkat kepalanya sedikit dan melihat retakan bercahaya di cakrawala. Dia bergumam, tidak heran para penyihir hitam itu bisa tiba di sini dengan selamat. Su Zimo menjelaskan, 1000 tahun yang lalu, umat manusia menghadapi bencana besar dan seseorang menggunakan keterampilan rahasia untuk memanggil kaisar manusia senior yang telah naik dari daratan Tianhuang. Ketika kaisar manusia senior menerima berita itu, dia menghancurkan dunia daratan Tianhuang dan turun dengan paksa meskipun dia terluka parah untuk membantu umat manusia mengatasi bencana itu. Sebelum kaisar manusia senior pergi, dia memberitahu saya bahwa karena keturunannya, dunia daratan Tianhuang tidak sempurna dan hukumnya tidak lengkap. Mungkin ada perubahan lain di masa depan. Petik 2. Oh, Dai Yue terdengar sedikit terkejut. Namun, ekspresinya tenang. Kaisar manusia cukup mampu untuk menembus dunia ini dan menahan hukum dunia bawah tanpa mati.
Su Zimo diam-diam terdiam. Kaisar manusia senior sangat mendominasi dan menekan 10.000 ras. Dia tak terkalahkan di dunia bawah dan telah naik ke dunia atas selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Namun, Dai Yue hanya menyebutkan bahwa dia cukup mampu. Su Zimo tersenyum. Pada saat itu, saya bahkan bertanya kepada Kaisar manusia senior tentang Anda dan juga Great Wilderness. Apa yang Anda temukan? Mata Dai Yue bergeser dan riak muncul seperti air saat dia bertanya sambil tersenyum. Su Zimo menggelengkan kepalanya. Tidak banyak. Saya hanya menemukan bahwa ada Trichiliocosm dan Great Wilderness hanyalah bagian darinya. Pada akhirnya, karena Kaisar manusia senior bukanlah seseorang dari Great Wilderness, dia hanya menyebutkan beberapa hal tentangnya tetapi dia belum pernah mendengar tentangmu. Mengingat kultivasi dan metodenya, dia pernah mendengar tentang Great Wilderness tetapi bukan saya. Dai Yue mengangkat alisnya sedikit. Bagaimana kamu bertanya padanya saat itu? Su Zimo sedikit tercengang. Aku hanya bertanya kepada Kaisar manusia senior apakah dia pernah mendengar tentang Dai Yue. Kenapa? Apakah saya melakukan sesuatu yang salah? Mati Yue, mati Yue. Dai Yue sepertinya memikirkan sesuatu. Dia tampak sedikit sedih ketika dia berkata dengan lembut, ada kurang dari 5 orang di dunia atas yang tahu nama Dai Yue. Ah, ekspresi kesadaran melintas di mata Su Zimo. Dai Yue pasti memiliki semacam gelar Dao di dunia atas dan Great Wilderness. Namun, dia bertanya kepada Kaisar manusia tentang Dai Yue secara langsung, wajar saja jika dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Itu adalah cara yang sama di daratan Tianhuang. Meskipun semua orang tahu tentang Desolate Martial, tidak banyak orang yang tahu bahwa namanya adalah Su Zimo. Hanya orang-orang terdekatnya yang tahu tentang ini. Ada kurang dari 5 orang yang tahu nama Dai Yue. Dia adalah salah satu dari mereka. Saat memikirkan itu, Su Zimo tiba-tiba merasakan kehangatan dan kebanggaan. Dai Yue berkata, jika kamu memiliki kesempatan untuk melihatnya lagi, kamu dapat bertanya lagi tentang kupu-kupu darah di Great Wilderness. Su Zimo tersenyum. Kamu harus menungguku naik ke dunia atas. Kultivasi Anda saat ini sudah cukup jika Anda ingin naik ke dunia atas. Dai Yue memandang Su Zimo dan sedikit mengangguk dengan sedikit kekaguman. Ini di luar dugaan saya bahwa Anda dapat berkultivasi ke tahap ini. Ini semua berkat mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness, Saracha Flower dan Divine Phoenix Bone. Su Zimo berkata, jika Anda tidak mengaturnya untuk saya pasti sudah mati sejak lama, Nona Dai. Dai Yue berkata, meskipun aku meninggalkanmu 3 hadiah di masa lalu, seberapa jauh kamu bisa pergi tergantung pada usaha dan takdirmu sendiri. Dengan kata lain, jika pada akhirnya kamu tidak mampu menyingkat 12 Raja Iblis dari Great Wilderness, kamu tidak akan melihatku dan aku juga tidak akan mengganggumu. Kalimat itu sangat cocok dengan gaya Dai Yue, kedengarannya dingin dan tidak berperasaan. Dai Yue melanjutkan, sesuatu yang tidak terduga terjadi padamu. Tulang Phoenix surgawi ditinggalkan untukmu, tetapi kamu menggabungkannya dengan garis keturunan naga dan menjadi naga Phoenix. Ketika dia mendengar kata-kata Dai Yue, Su Zimo sepertinya telah kembali ke masa lalu di mana Dai Yue membawanya untuk berkultivasi di mansion di kota Pingyang. Dia merasa bangga dan tidak bisa menahan tawa. Nona Dai, bukan hanya itu yang telah saya capai. Ada juga klon teratai hijau itu, kan? Aku sudah melihatnya. Dai Yue melihat ke arah reruntuhan Kunlun dengan ekspresi tenang. Meskipun tubuh sejati teratai hijau tidak mengungkapkan aura garis keturunan di sana, itu tidak bisa bersembunyi dari indera Dai Yue. Bukan itu saja, mata Su Zimo jernih dan bersinar terang. Oh, Dai Yue merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya. Lebih dari itu, saya tidak tahu apa-apa. Aku hanya bisa menunggumu memberitahuku. Jantung Su Zimo berdetak kencang. Untuk berpikir bahwa terlepas dari kekuatannya, Dai Yue tidak bisa merasakan keberadaan tubuh utama Martial Dao. Tubuh utama Martial Dao memang variabel. Su Zimo membuka mulutnya dan ingin menyebutkan tubuh utama Martial Dao. Namun, setelah dipikir-pikir, dia tidak mengatakannya. Itu bukan karena dia ingin menyembunyikan sesuatu dari Dai Yue. Itu karena bahkan sekarang, dia tidak dapat menemukan tubuh utama Martial Dao. Selanjutnya, di lubuk hatinya, dia diam-diam menantikan hari ketika tubuh utama Martial Dao bisa bertemu Dai Yue secara pribadi. Tepatnya, tubuh utama Martial Dao adalah Su Zimo. Tubuh sejati naga Phoenix dan tubuh sejati teratai hijau saat ini bukanlah dirinya yang sebenarnya. Dai Yue saat ini juga bukan Dai Yue yang asli. Saat tubuh utama Martial Dao bertemu Dai Yue akan menjadi reuni sejati antara mereka berdua.
Ketika Dai Yue melihat bahwa Su Zimo ingin berbicara tetapi berhenti, dia tidak bertanya lebih jauh. Dia hanya tersenyum dan mengabaikan tatapan makhluk hidup dari 10.000 ras. Dia menarik pergelangan tangan Su Zimo secara alami. Ayo pergi. Tepat di depan semua orang, jantung Su Zimo berdetak kencang saat Dai Yue meraih pergelangan tangannya. Dia tersipu dan bertanya secara naluriah, kemana? Tatapan Dai Yue mendarat di tanah leluhur ras penyihir. Dengan ekspresi dingin, dia berkata, para penyihir ini memanggil klan mereka dari dunia atas untuk menggertakmu. Jika saya tidak turun, Anda akan mati. Petik 2. Aku tidak bisa membiarkan masalah ini begitu saja. Aku harus membantumu membalas dendam. Sebagian besar perhatian Su Zimo terfokus pada telapak tangan Dai Yue. Dia merasa bahwa telapak tangan itu sangat lembut dan halus. Bahkan, dia memiliki keinginan untuk mengambil inisiatif dan malah memegang tangan Dai Yue. Su Zimo tersenyum. Sebenarnya, ngomong-ngomong, itu adalah kaisar dari ras manusia kita yang turun dari dunia atas dan menindas mereka terlebih dahulu. Oh, ekspresi Dai Yue normal saat dia berkata dengan acuh tak acuh, kamu bisa menggertak orang lain, tapi tidak ada yang bisa menggertakmu.